Halo, kembali lagi di channel YouTube Dokter Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Nah, di depan saya ini sekarang sudah ada alat kontrasepsi pilihan yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya kontrasepsi itu sebenarnya kan bisa kita bagi dua secara umum ya, yang alami atau yang non alami. Nah, tiga ini karena pakai alat, berarti masuk yang tidak alami. Apa aja sih yang akan kita bahas nih? Pertama, ada kondom. Ya, Sutra. Ini merek tapi kita nggak di endorse ya. Ini emang murni untuk edukasi, nggak ada yang endorse kita. Lalu dua, ini ada pil KB. Nah, nanti kita unboxing juga semuanya ya. Dan yang ketiga ini panjang ya, itu disebutnya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau dikenal juga dengan IUD, intrauterine device. Oke, sekarang kita ke ini dulu kali ya, ke kondom dulu nih. Tuh. Ya, ini masih baru guys, belum pernah ada yang pakai ya. Nah, isinya tuh sebenarnya seperti ini kondomnya. Nah, jadi keuntungan pakai kondom atau bagaimana mekanismenya adalah, pertama, dia ini kan menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur, sehingga pembuahan tidak akan terjadi. Selain mencegah kehamilan, itu bisa mencegah yang namanya infeksi menular seksual. Contohnya HIV, hepatitis, bisa juga untuk pada wanita ya, jika berkelanjutan bisa juga mencegah kanker serviks yang diakibatkan oleh HPV. Jadi inilah spesialisasi kondom jika kita bandingkan dengan AKDR maupun dengan pil KB tadi. Biar teman-teman juga pada tahu ya, mungkin beberapa juga nggak tahu bentuknya kayak gimana. Ini sambil kita buka. Tapi sebelum kita buka, mau bilang dulu bahwa efektivitas kondom ini cukup tinggi. Berapa persen? Kalau kita ngomong persentase ya, yaitu sekitar 98%. Jadi 2 dari 100 ibu yang mungkin hamil dalam kurun waktu setahun. Jadi cukup efektif nih. Manfaatnya apa nih? Maksudnya positifnya dibanding alat kontrasepsi lain. Pertama, dia itu tadi selain efektif, dia juga tergolong praktis ya. Bisa on demand lah sesuai kebutuhan. Tapi ada juga nih efek yang mungkin kurang enak. Yang pertama adalah tentunya bagi pria itu akan merasakan, kita bilang, sensitivitas penisnya kan tentu akan terbalut oleh kondom ini. Nah, mungkin rasanya tuh tidak seenak kalau tanpa kondom. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita buka nih ya. Kita buka. Hati-hati guys, ini juga ada lubrikannya ya. Oh, cara nentuin luar dalamnya itu lihat dari simpulan ininya nih. Nah, ini udah kita buka sedikit. Ini ibaratnya ini penisnya ya, harus sudah ereksi dulu. Kalau letoy nggak bisa, nggak kuat dia. Nah, kita turunin baru perlahan-lahan. Nah, dia sampai ngebungkus. Tenang aja, ini all size ya. Oh, seberapapun bisa. Gitu. Karena ini terbuat dari latex, hati-hati oleh kalian yang punya alergi dengan latex. Kalau sudah, misalkan Anda sudah bersenggama selesai, cara cabutnya gimana? Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Ini kita cabutnya dari ujung nih. Biasanya sambil kita pegangin juga bagian pangkalnya. Dibuang dan ditaruh pada tempat sampah yang selayaknya. Nah, jadi cukup praktis kan cara pakainya. Dan hati-hati juga tempat penyimpanannya, jangan taruh di dompet atau mungkin di kantong tuh, hati-hati. Tempat panas juga nggak boleh, takutnya dia malah mempengaruhi lateksnya, entah bisa bocor jadi tipis ya, pokoknya yang mengurangi efektivitas. Kondomnya sudah, sekarang kita selanjutnya pil KB. Ini juga ada mereknya, andalan, tapi kita nggak di endorse juga ya. Ini emang murni untuk edukasi. Jadi bagaimana pil KB ini bisa mencegah kehamilan? Secara umum ya, itu ada dua. Itu bisa menekan siklus ovulasi, yaitu keluar sel telur ya dari alat reproduksi wanita. Yang kedua, dengan mengentalkan selaput rahim, sehingga ketika sperma masuk dia akan sulit melakukan penetrasi. Itu dua konsep umumnya. Ini yang kita pegang sekarang ini pil kombinasi. Artinya berarti ada campuran ya. Bisa kalian lihat isinya itu berarti ada yang progestin dan juga estradiol di sini.
Ada juga pil KB yang satu lagi jenisnya itu mini pill. Mini pill dia biasanya hanya berisi progestin. Kita buka sekarang ya. Unboxing lagi guys. Nah, di sini ada cara kerjanya, pokoknya cara pakainya ada macam-macam. Satu box isinya ada 2. Nah, ini yang kita pegang nih isinya 28 ya. Nanti di belakang nih itu ada tulisan hari-harinya. Ada yang warna biasa ya, warna silver, ada juga warna kuning. Mulai diminumnya biasanya ada beberapa teknik, tapi yang mau dipakai adalah diminum pertama kali ketika pas lagi menstruasi. Misalkan di warna kuning ini kalian menstruasi hari Selasa, pilihlah yang Selasa dan warna kuning. Habis itu lanjutin tiap hari. Efektif nggak kalau pil KB ini? Efektivitasnya itu bagus kalau rutin mencapai 99%. Nah, terus bagaimana dengan efek yang ditawarkan? Maksudnya positifnya apa? Dia ini dapat mencegah kanker endometrium, kanker ovarium, juga bisa meringankan gejala endometriosis gitu. Jadi pada kalian yang biasa headnya nyeri, biasanya kalau minum ini tuh mungkin akan merasa mendingan. Cuman negatifnya ini memang harus diminum setiap hari. Kalau nggak patuh bisa menurunkan efektivitasnya. Hati-hati juga jika kalian punya darah tinggi, penyakit jantung, itu tidak boleh mengkonsumsi pil KB kombinasi ini karena takutnya bisa memperburuk penyakitnya. Jadi lagi-lagi karena ini berisi hormon, obat keras ya, jadi harus sesuai resep dokter, nggak boleh ngikut-ngikut teman atau lihat dari Google, nggak boleh. Nah, yang panjang ini nih, andalan juga ya, intrauterine contraceptive device. Kenapa panjang banget? Nah, kita buka aja ya. Emang apa isinya kok panjang banget gitu? Dibuka ternyata. Nah, ada cara petunjuknya. Tentunya ini bukan buat kalian ya, untuk petugas kesehatan yang akan memasang nanti. Dan ini adalah tongkat ajaibnya. Tujuannya sebenarnya dibanding AKDR, ada kondom, ada yang obat tadi, 2 ini digunakan untuk menjarangkan kehamilan. Jadi hanya dalam kita bilang ya batas waktu yang mungkin kurang dari setahun lah. Pokoknya temporary atau sementara. Sementara si AKDR ini bisa untuk menunda kehamilannya sifatnya 2 tahun sampai 5 tahun lebih. Ini sambil kita buka juga ya, biar adil kita buka juga. Panjang ini alatnya sebenarnya. Ada tongkat ajaib tadi yang kita bilang untuk masukin ke dalam rahim ibu gitu. Nah, ini yang kalian dapatkan kalau unboxing tadi ya, si AKDR ini. Alatnya yang mana? Yang ini nih, yang berbentuk T. Dia panjangnya segini. Jadi nanti ini alatnya masuk ke dalam rahim. Kapan masangnya? Masangnya itu biasanya paling efektif memang setelah kelahiran. Atau misalkan udah lama lahir, bisa dipasang pada ketika menstruasi. Karena ketika menstruasi, itu rahimnya lagi membesar, sehingga memudahkan untuk dimasukin gitu nanti. Ini nantinya yang tersisa hanya tinggal si T-nya ini. Nah, efektivitasnya itu mencapai 99%. Lalu manfaatnya adalah dia bisa mengurangi risiko kanker dinding rahim atau endometrium. Cuman ada risiko nih biasanya apabila higienitas atau kebersihan ibunya kurang dijaga, atau ketika pemasangan ibunya sudah terinfeksi chlamydia, penyakit ya, atau gonore, itu bisa terjadi kita bilang PID atau penyakit radang panggul. Untuk efek sampingnya yang paling umum itu ketika setelah pemasangan si AKDR ini, umumnya pada 3-6 bulan pertama itu haid kalian biasanya nggak lancar. Tapi setelah 3-6 bulan pemasangan, haidnya akan mulai teratur lagi nih. Jadi itu sifatnya hanya sementara. Jangan takut, jangan kaget. Oke, karena tadi kita udah bahas 3-3-nya, sekarang kita ke kesimpulan. Jadi pilih yang mana nih dok? Jadi kalau kalian hanya untuk menunda kehamilan, memang convenient atau amannya pakai ini, lebih nyaman aja. Tapi lagi-lagi yang ini bisa mengurangi kenikmatan pada pria. Kalau yang ini efek sampingnya bisa terjadi seperti haidnya tidak normal, bisa juga mengalami berat badan. Tapi berat badan itu umumnya hanya air. Jadi ketika stop, beratnya akan normal lagi gitu.
Jadi kalau untuk yang menunda kehamilan, ya pilihnya yang KDR. Memang selain AKDR itu ada juga yang suntik hormon ya kita bilang, tapi nggak kita bahas di sini. Kalau misalkan ada request, dok bahas yang suntikan dong atau bahas yang metode nggak pakai alat nih yang alami, kalian komen aja di bawah pengen bahas yang apa. Kalau banyak akan kita bahas, dan jangan lupa untuk like juga, share, subscribe ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.